Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 9, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas penerapan nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Sebelum masuk kepada penerapan nilai Pancasila tersebut, kita ingat terlebih dahulu materi kelas 8 dan kelas 7 tentang nilai-nilai setiap sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai keimanan, nilai ketakwaan, menghargai pemeluk agama lain atau saling menghormati. Sekarang, keimanan artinya apa? Keyakinan kita terhadap adanya Allah. Ketakwaan, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kalau kita semua telah mewujudkan itu dengan baik dan benar, berarti telah melaksanakan sila pertama Pancasila. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia atau persamaan derajat. Jadi, jika ada teman-temanmu di kelas membuli misalnya, mengompas, dan lain sebagainya, itu termasuk bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Kemudian, sila ketiga lebih memprioritaskan kepada persatuan. Kita tahu rakyat Indonesia berbeda-beda agama, adat istiadat, budaya, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi kita adalah bagian dari wilayah Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu lebih menitik beratkan kepada demokrasi. Menghargai pendapat orang lain, memberi usul, memilih, dipilih, ya, tidak memaksakan kehendak, itu termasuk sila keempat. Sedangkan sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lebih mengembangkan nilai-nilai sosial. Misalnya membantu korban bencana alam, membantu fakir miskin, menghargai karya orang lain, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, suka bekerja keras. Itu semua termasuk nilai sila kelima dan lain-lain sebagainya. Oke, dalam materi kita hari ini, bagaimana penerapan sila Pancasila itu di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kita lihat di bidang politik. Kalau berbicara bidang politik, berarti Pancasila sila keempat. Ya, di dalamnya terkandung ada lembaga negara, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY. Sebahagian dari lembaga negara itu dipilih melalui pemilu. Berarti ada hak pilih, demokrasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, HAM. HAM apa yang diatur dalam bidang politik? Itu hak menyampaikan pendapat, hak memberikan usul, hak memilih, hak kita untuk dipilih juga. Itu bidang HAM. Kemudian di bidang hukum, sebuah produk perundang-undangan harus melalui proses demokrasi, proses politik. Misalnya, rancangan undang-undang bisa diajukan oleh Presiden ke DPR. Jika DPR menyetujui dalam sidangnya, maka disahkan lagi oleh Presiden. Atau DPD bisa juga mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jika DPR menyetujui, disahkan oleh Presiden. Itu juga termasuk kegiatan politik. Nah, kata kuncinya adalah saling menghargai dalam penyampaian pendapat. Yang kedua, bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi yang dikembangkan di Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan atau demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1-nya menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Artinya tidak dipaksa. Terus
yang dikembangkan itu adalah koperasi, itu yang ekonomi kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, seperti apa cabang produksi yang penting? Itu adalah BUMN, pertambangan, PLN. Dikuasai oleh negara, nanti digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan di segala bidang. Terus yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita diberi kebebasan untuk berusaha selama tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah yang kita kenal dengan istilah demokrasi ekonomi. Berikut yang ketiga, bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini lebih dititik beratkan kepada kegiatan sosial, misalnya membantu orang yang ditimpa musibah, mengembangkan pendidikan, kemudian mengembangkan seni daerah, dan lain sebagainya. Dan ciri khas bidang sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini sesuai dengan nilai Pancasila adalah yang pertama, bangsa Indonesia itu ramah tamah, artinya mau bertegur sapa. Yang kedua, musyawarah. Setiap sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama selalu dibicarakan terlebih dahulu atau dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian gotong royong atau saling bantu-membantu. Itu bidang sosial budaya. Berarti berkaitan dengan Pancasila, sila kelima. Kemudian, bidang pertahanan keamanan diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Intinya, bahwasannya setiap warga negara Indonesia punya hak dan punya kewajiban untuk membela negara. Pembelaan negara itu dilakukan dalam satu sistem yang disebut dengan Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Bagaimana bentuk partisipasi warga negara dalam pembelaan negara? Ini ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu disebut dengan komponen utama oleh TNI. Jika TNI tidak mampu lagi mewujudkan pertahanan keamanan, maka dibantu oleh yang kedua, namanya rakyat terlatih. Rakyat terlatih itu siapa saja? Anggota pramuka. Jadi Ananda yang menjadi anggota pramuka, jika negara dalam kondisi perang, maka akan terpanggil duluan dibanding dengan teman-temannya yang tidak menjadi anggota pramuka. Ada namanya Menwa, Resimen Mahasiswa, itu di perguruan tinggi. Terus, bentuk partisipasi warga negara dalam pembelaan negara yang lainnya adalah misalnya ikut ronda. Itu menjaga keamanan lingkungan, mungkin dengan cara bergantian. Kalau kita di kelas, ini ada badan keamanan. Jika ada temannya yang berkelahi, maka keluar sebagai pihak penengah. Jika ada temannya yang bully, maka kita juga menengahinya agar pembulian tidak berlanjut. Itu namanya bidang pertahanan keamanan. Kita tahu ancaman terhadap satu daerah, ancaman terhadap satu negara merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia, bagi rakyat Indonesia juga. Jadi peristiwa itu berawal misalnya dari yang kecil sehingga bisa melibatkan seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu yang dikatakan ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman bagi seluruh wilayah Indonesia. Kalau kita lihat misalnya kasus di Papua, itu kalau tidak dengan cepat TNI menanganinya akan mengancam keberadaan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan Indonesia akan terancam juga. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ananda semua. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.